Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Janati dengan NIM 240410601000. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi UAS MK-PPKN. Baiklah, saya akan memulai dengan judul makalah kelompok 8, yaitu identitas kepada keluarga dan teman, yaitu budaya, suku, bahasa, dan agama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Identitas diri seseorang terbentuk melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Unsur budaya, suku, bahasa, dan agama menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas tersebut. Di lingkungan keluarga, anak-anak pertama kali mengenal nilai budaya-budaya dan agama itu melalui pola asuh orang tua, kebiasaan sehari-hari, serta ajaran moral yang ditanamkan sejak dini. Nilai ini menjadi dasar yang kuat dalam membentuk kepribadian dan jati diri individu. Selanjutnya, sekolah berperan sebagai tempat berkembangnya kemampuan bersosialisasi dan belajar menghargai perbedaan. Melalui interaksi dengan teman sebaya yang memiliki latar belakang budaya, suku, bahasa, dan agama yang beragam, siswa ini belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama. Sementara itu, masyarakat memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai budaya, bahasa, suku, dan agama dalam kehidupan bersama. Secara keseluruhan, proses ini menjadikan identitas individu sebagai perpaduan nilai dan keyakinan yang terus berkembang seiring dengan pengalaman sosialnya. Selanjutnya, makalah kelompok 9 dengan judul Sikap Menghormati, Menjaga, dan Melestarikan Keberagaman Budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan terbesar bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Setiap budaya memiliki nilai dan ciri khas yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Dengan upaya melestarikan keberagaman budaya, tidak hanya bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa, tetapi juga untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui sikap saling menghormati keberagaman suku, budaya, bangsa, dan keyakinan seharusnya dirawat dan dirayakan, bukan dijadikan sumber perpecahan. Selanjutnya, makalah kelompok 10 dengan judul Karakteristik Lingkungan Rumah dan Sekolah sebagai bagian NKRI dan menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan rumah ini, nilai-nilai seperti kebersihan, gotong royong, pelestarian budaya, serta tanggung jawab sosial diajarkan sebagai dasar pembentukan sikap kebangsaan. Kebiasaan baik yang dilakukan di rumah akan membentuk perilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat. Di sekolah, berbagai kegiatan seperti upacara bendera, sholat berjamaah, serta gotong royong, dan juga peringatan Hari Besar Nasional dapat menumbuhkan sikap disiplin, kerjasama, toleransi, dan cinta tanah air. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah itu melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya,
terus menghemat energi, serta aktif dalam kegiatan kebersihan, merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus wujud kontribusi dalam menjaga persatuan dan keberlangsungan NKRI. Baiklah, selanjutnya materi dari kelompok 11 dengan judul lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, ataupun kelurahan serta kecamatan merupakan bagian paling dasar dari struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah-wilayah ini menjadi tempat berlangsungnya hidup sosial dan pelaksanaan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Melalui lingkungan inilah warga belajar hidup bermasyarakat dan menjalankan aturan secara bersama-sama. Nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi gambaran kecil dari NKRI. Di lingkungan inilah masyarakat itu belajar bekerja sama, saling menghormati perbedaan, serta menjaga keharmonisan dalam keberagaman demi terciptanya kehidupan yang damai dan rukun. Materi yang terakhir yaitu dari makalah kelompok 12 dengan judul struktur wilayah yang lebih luas seperti kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Struktur wilayah yang lebih luas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI meliputi provinsi serta kabupaten atau kota yang disusun untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi memiliki peran strategis sebagai penghubung dan koordinator antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan kabupaten atau kota di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, kabupaten dan kota ini berperan sebagai daerah otonomi tingkat 2 yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pemerintahan kabupaten atau kota ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah itu memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk mengelola potensi lokal serta mengatasi permasalahan daerah berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Terus dengan demikian pembagian wilayah di Indonesia ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir presentasi dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.